Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kita sudah melewati pertengahan bulan Rajab. Di depan kita sudah menunggu bulan Sya'ban dan tinggal menghitung hari kita akan bertemu dengan bulan yang penuh berkah, rahmah dan maghfirah, bulan suci Ramadan. Bulan Rajab ini menjadi istimewa karena ada peristiwa yang sangat penting. Tanggal 27 Rajab terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Tujuan akhir pelaksanaan Isra Mi'raj hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kita melihat hasil akhirnya adalah untuk menjemput perintah sholat. Dari segi menerimanya pun, sholat itu sudah berbeda dengan ibadah yang lain. Allah perintahkan kita puasa, jelas rukun Islam. Tapi untuk puasa, cukup wahyu yang diturunkan. Malaikat Jibril yang datang. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang turun. Allah perintahkan kita bayar zakat. Ayat cuma yang diturunkan. Malaikat Jibril yang datang. At-Taubah 103. Huz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ayat turun. Allah perintahkan orang yang mampu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Lagi-lagi ayat cuma yang turun. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Puasa rukun Islam, zakat rukun Islam, haji rukun Islam. Tapi untuk tiga perintah ini, ayat yang diturunkan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Berbeda dengan sholat, tidak cukup sekadar turun ayat, tidak cukup sekadar malaikat Jibril yang datang, Rasulnya langsung menghadap. Karena itu puasa bisa diganti hari lain. Fa'iddatum min ayamin ukhar. Ganti hari lain. Zakat bayar bulan besok, minggu depan, 3 hari yang akan datang, tidak menjadi salah. Haji bisa berangkat setelah meninggal dunia. Tidak harus karena musim COVID-19, virus corona. Kalaupun haji nanti pada akhirnya akan dibatalkan atau tidak bisa melaksanakan haji pada tahun ini, Bapak Ibu tidak usah terlalu cemas. Haji bisa dikerjakan oleh keluarga kita yang masih hidup, kalaupun yang berniat sudah lebih dulu menghadap Yang Maha Kuasa. Haji bisa setelah orangnya meninggal dunia. Tapi sholat tidak bisa diganti hari lain, tidak bisa dibayarkan fidyah, tidak bisa dikerjakan setelah kita meninggal dunia. Sholat, wajah orang yang bersangkutan harus langsung berhadapan dengan Tuhannya.
Makanya bacaan yang dibaca pertama oleh Rasul ketika Isra Mi'raj itu, sampai beliau di Sidratul Muntaha, ucapan pertama beliau, itulah yang kita pakai sekarang untuk sholat kita. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala penghormatan, keberkahan, keselamatan, kebaikan adalah milikmu ya Allah. Inilah ucapan Rasulullah pertama ketika sampai di Sidratul Muntaha, sampai di Aras. Ucapan dari seorang Rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat dialog yang saling berjawab. Allah jawab, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat kepada engkau wahai Nabi, dengan rahmat dan berkah Allah. Rasul tidak mau selamat sendirian. Dia tidak menyelamatkan diri satu-satu, sorang-sorang. Dia tidak mau selamat kalau hanya dia saja. Dijawablah ucapan ini. Assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Selamat kepada kami semua yang termasuk ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Kalau Rasul tidak mungkin lagi bertambah jumlahnya. Kalau Nabi tidak akan lagi tambah bilangannya. Tapi orang yang soleh masih akan terus bertambah. Masih terus akan ada yang datang. Masih terus akan ada yang lahir. Assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Selamat kepada kami semua yang termasuk hamba-hambamu yang soleh. Mendengar dialog antara manusia dengan Tuhannya, Rasul dengan Robnya, makhluk dengan kholiknya, seluruh malaikat yang ada di aras, seluruhnya pun bersahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Inilah yang kita baca di tiap sholat kita ketika tahiyat. Bapak Ibu, inilah yang membuat bacaan tahiyat menjadi bacaan yang wajib dalam sholat kita. Sholat yang tidak ada bacaan tahiyatnya hanya satu, sholat jenazah. Maka Bapak Ibu kalau sholat tapi tidak ada lagi tahiyatnya, berarti sudah sholat jenazah itu. Tapi kalau masih sholat baik fardu maupun sunat, baik rawatib, duha, qiyamul lail, hajat, istiqoroh, istisqa, seluruhnya tetap pakai tahiyat. Bapak Ibu, kita ingin di bulan ini kita ada banyak dapat berkah. Karena bulan ini bulan yang membawa banyak berkah. Rasul dapat berkah yang luar biasa di bulan ini. Dari mana dimulai mendapatkan berkah itu? Memperbaiki kualitas solat kita. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina yang kami berkahi sekelilingnya. Kenapa Rasul harus dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Baru dapat berkah untuk menembus langit. Kenapa tidak langsung dari depan rumahnya langsung berangkat? Kenapa tidak begitu pintu dibuka langsung naik buruk, langsung pergi menembus langit? Kenapa harus dijalankan dulu? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari tempat solat ke tempat solat, tempat sujud ke tempat sujud, barulah dapat berkah. Bapak Ibu, kalau ingin dapat berkah, mulailah jalan dari tempat solat ke tempat solat, masjid menuju masjid, tempat sujud ke tempat sujud, barulah hidup kita akan banyak membawa keberkahan. Ada orang umurnya sudah mendekati umur Rasulullah, lewat 60 tahun, jalannya masih lapau ke lapau, kadai ke kadai,
pasa ke pasa, tidak sempat ke masjid, tidak sempat berjamaah. Kapan berkahnya? Ada orang sudah mau pensiun, jalannya masih itu juga baru. Kantor ke kantor, kampus ke kampus, KP ke KP, kota ke kota. Tidak sempat ke masjid, tidak sempat berjamaah. Kapan berkahnya? Ada orang jalan, sudah kaya pun dia, jalannya masih ladang ke ladang, kabun ke kabun, sawah ke sawah. Tidak sempat berjamaah, tidak sempat beribadah, tidak sempat ke masjid. Apa artinya? Meninggal tidak bawa kebunnya, meninggal tidak bawa cincin kalung antingnya, meninggal tidak bawa hasil panennya. Kapan akan berkah? Kalau ingin dapat berkah, jalanlah dari tempat sholat ke tempat sholat. Nah, sekarang virus sudah mulai mewabah di negeri kita. Angkanya lompat-lompat. 2, jadi 6, jadi 19, jadi 34, jadi 69. Tadi malam sudah 96. Di luar negeri, pejabat tingginya sudah mulai kena virus. Menteri Kesehatan Inggris sudah, Wakil Presiden Iran sudah kena. Di Indonesia, Menteri Perhubungan juga sudah disampaikan kena virus. Bapak Ibu, kalau orangnya sudah biasa mencuci tangan, sudah biasa membasuh muka, sudah berwuduk dia, lalu ke masjid pun sudah rajin, berjamaah sudah rutin, sedekahnya sudah mengalir, kebaikannya sudah banyak, kena juga virus corona, kok mati-matilah. Tapi kalau belum sempat berwudu, belum sempat beribadah dengan baik, belum bisa ke masjid, belum datang berjamaah, belum sempat bersedekah, belum ada berbuat baik, tahu-tahu kena virus, mati pula. Mati konyol itu. Bapak Ibu, mati itu kan 2 cuma. Pilihannya kepada kita, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Orang karena takut corona mengisolasi diri malah. Di Singapura masjid sudah ditutup untuk 5 hari ke depan. Sholat Jumat juga sudah tidak ada. Kita berharap paling tidak dengan ini memotivasi kita untuk beribadah. Bahwa umur itu ada batasnya. Bahwa ajal itu pasti akan datang. Terserah lewat cara apapun yang Allah takdirkan. Pak jemaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.